Aku orang yang diberkati Tuhan. Aku orang yang diurapi Tuhan. Aku orang yang berkemenangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kata-kata ini sederhana, saudara, tapi selalu saya ucapkan di tempat ini setiap mau memulai firman. Kalau saudara tangkap, kalau saudara percaya, dan saudara olah di pikiran saudara, maka itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara, hari ini saya akan sampaikan tentang pikiranmu dapat merubah hidupmu. Saudara, ternyata ketika saya renung-renungkan, saudara, bahwa pikiran kita itu bisa merubah takdir kita, saudara. Tuhan kan memberikan kehendak bebas. Tapi ketika saya perhatikan dengan hal-hal yang saya pelajari ini, saudara, bahwa pikiran itu ternyata bisa merubah hidup kita, bahkan masa depan kita. Oleh sebab itu, saudara perhatikan bagaimana iblis berusaha untuk menghancurkan pikiran kita, untuk membuat berbelok pikiran kita, untuk membuat pikiran kita itu menyimpang, saudara. Padahal di dalam pikiran kita itu ada sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa, saudara. Dan saudara kalau nanti perhatikan step by step ini, saudara praktekkan, saya percaya saudara akan mengalami sebuah perubahan yang besar dalam hidupmu, saudara. Yang apa yang tidak pernah kau pikirkan timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan. Itu yang tidak pernah kau pikirkan, saudara, timbul dalam hati yang tidak pernah dilihat aja disediakan. Apalagi yang setiap hari saudara pikirkan, saudara fokuskan setiap hari, saudara fokuskan dengan satu apa yang menjadi pergumulanmu. Saya sangat percaya, karena seperti yang saya katakan kemarin, bahwa apa yang saudara tanam dalam pikiranmu itu yang akan tumbuh, saudara. Jadi ketika saudara menanam sesuatu dalam pikiranmu setiap pagi, wah itu setiap pagi, saudara, kita baca ya, setiap pagi saudara tanam itu dalam pikiran kita, maka saudara perhatikan akan tumbuh dan akan terjadi, saudara. Ya, saudara, yang pertama, saudara, jadi saudara ingat, yang tidak kita pikirkannya bisa terjadi, Tuhan kasih, apalagi yang dipikirkan. Nah, ini saya dapat sesuatu ini, apalagi yang kita pikirkan setiap hari. Jadi harus konsisten. Yang pertama, saya katakan seperti seorang yang sedang berlayar. Jadi ada seorang yang berlayar di tengah-tengah samudra, di situ ada angin, ada air laut, ya. Bukan penentu arah kapal sebetulnya, saudara. Yang menentukan arah kapal itu adalah layar. Dia kan sering membelok-belokkan layar untuk mengubah arah dia, saudara. Memang angin sebagai pendorongnya, tapi lihat layarnya yang berfungsi. Kita juga sama, kita hidup di dunia yang luas, tapi yang bisa merubah hidup kita itu diri kita sendiri, saudara. Yang bisa membelokkan kita menjadi yang diberkati itu ya kita sendiri, saudara, sebetulnya. Bukan orang lain. Benar, saudara. Jadi medianya sama, di situ ada air, di situ ada angin. Tapi kapal itu tetap layar yang bisa mengubah arahnya itu. Jadi yang bisa mengubah arah hidupmu, takdirmu, dirimu sendiri, saudara. Amin. Jadi anak-anak muda, saudara, yang bisa mengubah takdirmu itu dirimu sendiri. Yang pertama, 3 hal yang perlu, yang inti yang untuk mengubah hidup itu yang penting saudara perhatikan, saudara, harus ada tujuan dulu. Sekarang tujuan yang sedang kau gumulkan itu apa? Titik satu tujuan. Yang kedua iman. Dan yang ketiga itu rasa syukur. Itu 3 hal ini saudara garis bawahi. Yang pertama, tujuanmu penting. Apa yang sedang kau gumulkan, yang harus kau tanam nanti di dalam pikiranmu. Yang terlebih iman itu sangat penting sekali. Karena saya katakan bahwa iman itu di tengah-tengah jembatan itu, antara apa yang sedang kau gumulkan tujuanmu ini dengan apa yang akan terjadi. Itu ada kenyataan, itu ada iman di tengahnya. Semua tanpa iman tidak bisa. Ya, jadi nanti pikiranmu itu ketika saudara mulai menanam itu harus percaya. Harus imanmu harus kau gerakkan. Saudara tidak boleh goyang. Percuma saudara nanam sesuatu dalam pikiranmu, tapi saudara imanmu tidak bergerak, tidak bisa. Misalnya saudara sedang sakit, saudara pengen sembuh, saudara tanam itu penyakit yang selama ini saudara sedang gumulkan. Setiap hari nanti saudara perhatikan. Kita akan buka yang pertama ya, langsung aja ya yang pertama ya.
Setiap hari saudara akan katakan itu dalam pikiran saudara, saudara tanam dalam pikiran saudara. Sebelum bangun tidur. Nah, bangun tidur kan saudara. Bangun tidur. Saudara perhatikan, praktekkan bangun tidur. Karena ketika ada penelitian saudara, ya. Jadi kenapa bangun tidur itu sangat penting sekali ketika saudara harus menanam pikiran itu apa yang kau gumulkan. Misalnya gini saudara. Ketika bangun tidur kan banyak sekali saudara langsung kelihatan badan capek, pikiran lelah. Karena apa? Saudara menanam sesuatu yang sudah tidak baik dulu. Saudara sedang kecemasan, ketakutan, ada tagihan, nanti bayarnya gimana. Itu kan suatu ketakutan yang saudara sudah masukkan di pagi hari. Padahal pagi hari itu hormon stresmu itu tingkatnya rendah sekali. Kenapa dalam pagi hari saudara berdoa itu penting? Karena apa? Hormon stresmu itu sangat rendah levelnya. Yang tinggi itu hormon namanya hormon ini, saya tulis saudara. Hormon apa namanya itu ya? Tak tulis di sini saudara. Itu hormon yang membuat saudara tidur itu saudara. Jadi itu yang tinggi. Jadi ketika pagi hari saudara tanam sesuatu, hari ini ada mujizat. Loh, katakan itu saudara. Hari ini ada pertolongan. Dan itu terus menerus harus saudara katakan. Hari ini ada tagihan. Hari ini aku dapat kerja. Dan yang kedua, jangan lupa mengucap syukur dari hal yang kecil dulu. Itu suatu gandengan saudara. Terima kasih Tuhan buat nafas yang kau berikan pada hari ini, pagi ini. Buat berkatmu pagi ini. Itu saudara. Jadi saudara harus pagi hari itu saudara isi dengan itu saudara. Sebuah iman kau tanamkan, keyakinan bahwa hari ini ada mujizat. Hari ini tabunganku terisi. Ketika saudara tidak punya uang, hari ini tabunganku terisi. Hari ini tabunganku terisi. Amin. Amin. Jadi belajar seperti itu saudara. Yang pertama, pikiran adalah seperti tanah yang subur. Apa yang Anda tanam dalam pikiranmu itu yang akan tumbuh. Bayangkan jika Anda setiap hari pagi menanam tujuan, iman dan rasa syukur, maka sepanjang hari nanti itu akan tumbuh. Saudara kan tidak tahu ketika saudara menanam sesuatu di tanah, bahwa di dalam tanah itu akarnya tumbuh, kan tidak ngerti saudara. Sama ketika saudara sedang menanam sesuatu dalam pikiran saudara. Hari ini ada mujizat, hari ini ada pertolongan. Hari ini sembuh saya. Hari ini saya sembuh. Perkatakan terus saudara. Dan pasti saya percaya itu akan memberikan kekuatan yang besar. Kenapa saudara? Saya punya dasar ayat ini saudara. Dalam Ayub 3:25. Kenapa pikiran itu sangat penting? Karena pikiran itu bisa mendatangkan sesuatu. Yes. Kalau saudara pengen pasangan hidup, katakan Tuhan aku dapat pasangan hidup. Milio, katakan itu yang mana kriterianya. Kalau saudara pengen punya anak, katakan dengan kriteriamu. Katakan saudara. Karena itu akan datang saudara. Amin. Ayub 3:25 ada di situ saudara. Karena apa? Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Artinya apa? Apa yang sedang kau pikirkan itu bisa terjadi saudara. Bisa mendatangimu. Amin. Yes, ini kekuatan pikiran saudara. Bisa menciptakan sesuatu saudara. Jadi sedang apa yang kau pikirkan itu bisa mendatangimu. Ini ayatnya Ayub saudara. Yes. Jadi saudara mungkin mau nanti melanjutkan sekolah di mana, kemarin saya dengar anak-anak youth, saya mau diisi. Pikirkan terus setiap pagi bangun tidur, terima kasih, ngucap syukur dulu. Tuhan, aku diisi Tuhan, aku kuliah diisi. Oh, ada yang di SMA 5 nanti, aku dapat sekolah. Katakan itu tanam terus. Amin. Namanya menanam itu kan butuh proses untuk tumbuh ke atas saudara. Tidak langsung sakal jadi saudara bergumul itu seminggu langsung terjadi kan belum saudara. Saudara perhatikan kapal pesiar yang besar. Kalau mau belok arah itu lama saudara. Mau belok karena gede nih kayak itu muternya itu lama. Butuh waktu saudara. Sesuatu yang saudara sedang gumulkan itu saudara butuh waktu untuk membelokkan arah menjadi baik. Amin. Saudara perhatikan kapal tanker yang besar. Kalau mau belok dia itu lama saudara, menggeremet saudara. Sama saudara. Ketika saudara sedang bergumul setiap pagi itu saudara perkatakan terus ditanam terus. Jadi saudara mulai nanam sekarang. Apa yang dalam bergumul tanam terus setiap pagi. Tapi tetap dimulai dengan rasa syukur dulu. Punya tujuan dulu. Rasa syukur tanam dengan imanmu. Saya percaya saudara. Karena ayat Ayub jelas mengatakan ini. Apa yang kutakutkan, apa yang kucemaskan mendatangi. Berarti dalam pikiranmu bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Yes. Amin.
Saya pernah saudara, waktu SD, saya tiba-tiba diingatkan saudara, SD atau SMP itu. Saya sering nulis angka 23 terus di tanah, tak terus 23. Kok saya seneng nulis angka 23 yo? Angka 23 yo. Ternyata apa saudara? Ranking saya paralel pas 23 saudara. Saya ingat nih waktu itu, oh iya aku pernah diingatkan. Saya tulis di mana-mana tuh saya senang angka 23 kan. Aneh iki, angka 23. Ternyata ranking saya 23 paralel 10 kelas. Haleluya. Jadi hal seperti apa ternyata itu terjadi. Jadi pagi hari jangan tiba-tiba saudara langsung pikirkan tagihanku. Kok piye mbayari? Itu sudah kecemasan saudara tanam saudara. Bagaimana saudara akan berhasil saudara? Kalau saudara sudah tanam ketakutan, apalagi kebencian, kepahitan, jangan ditanam di situ saudara. Jadi hal yang negatif jangan saudara tanam di pikiranmu. Pikiranmu harus clear, bersih. Mengapa saudara sakit-sakitan? Karena ditanam di pikiranmu sesuatu yang gitu-gitu saja saudara. Cemas, itu suatu penyakit saudara di dalam pikiranmu. Toksik itu saudara. Memang kita punya pergumulan, tapi saudara perhatikan, puji Tuhan, haleluya. Pertama katakan syukurmu pada Tuhan. Orang langsung utangku piye, engkau leku bayar piye, penyakitku piye, langsung pikiranmu kan penyakitmu. Neng utangmu, anakku piye, masa depanku piye, hari tuaku piye. Kalau sudah mikir itu sudah tidak bisa, pikiranmu sudah kamu isi yang itu negatif sudah. Tapi pagi hari langsung terima kasih Tuhan. Jadi duduk sebentar, jangan kesusu langsung geregah nyekel HP, jangan. Belajar pagi hari duduk sebentar ngomong dengan Tuhan, terima kasih Tuhan. Mazmur 5 dikatakan seperti ini saudara. Dalam Mazmur 5 perhatikan ayat yang ketiga. Ini Daud saudara. Jadi pagi hari itu Daud lihat, namanya menunggu itu kan tidak, kan berarti terus terjadi. Mazmur 5 ayat 3. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar suaraku. Wow. Jadi pagi hari itu Tuhan sangat luar biasa. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dia berdoa, worship, menyembah. Dan lihat, aku menunggu-nunggu. Kalau terjemahan bahasa sehari-hari, dan ku nantikan jawabanmu. Pagi hari. Karena tingkat stresmu tuh rendah banget saudara. Tingkat stresmu itu sudah, hormon stres itu maksudnya tingkat hormon stresmu itu rendah sekali. Ya, jadi yang banyak itu hormon melatonin namanya gitu saudara. Itu yang membuat saudara tidurnya itu hormon itu. Jadi hormon stres itu kesempatan untuk bisa merubah, meriset, nanti bisa saya khotbah tentang meriset pikiranmu itu menjadi baik itu di pagi hari. Di pagi hari itu kesempatan saudara untuk meriset segala apa yang di otak kita ya. Yang kedua, saudara perhatikan ya. Jadi jelas ya, karena ketika kita pagi hari itu sangat penting karena hormon stres kita itu paling rendah, sedangkan hormon melatonin, yaitu melatonin itu masih tinggi. Jadi pagi hari lebih mudah diprogram ulang. Jadi jangan langsung mikir ketagihan, utang, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, stres, bingung. Nah, kalau sudah itu sudah hari-harimu lihat. Orang yang pagi hari sudah seperti ini sepanjang hari lihat. Tidak damai sejahtera saudara, tidak ada damai sejahtera. Tapi kalau dari pagi hari saudara sudah isi dengan hal yang seperti itu, Tuhan baik, terima kasih Tuhan, hutangku lunas. Jadi belajarlah seperti, kalau iman itu seperti ini loh. Iman itu artinya soal kita tuh sudah mendapatkannya, itu iman. Iman itu kita itu sudah ada di situ, sudah mendapatkan, itu iman saudara. Yes, iman itu sudah merasa sudah disembuhkan, itu iman. Biarpun belum disembuhkan, tapi saudara sudah disembuhkan. Biarpun belum mendapat pekerjaan, tapi aku dapat pekerjaan, saudara percaya. Iman itu iman, namanya seperti itu iman tuh. Iman itu sesuatu yang belum terjadi kan, tapi saudara merasa aku di situ sudah terjadi. Yes, terus pikirkanlah hal-hal yang baik. Pikiran jangan dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kekecewaan, kepahitan dan kebencian. Ini masalah. Kalau setiap hari saudara isi dengan hal yang seperti ini, badanmu juga tidak pernah sehat saudara. Saudara tidak akan pernah bisa mengubah hidupmu saudara. Karena itu yang ditanam oleh iblis kan.
Jadi jangan ada kecemasan, ketakutan. Boleh seperti itu, tapi itu hanya sementara. Karena apa? Saya katakan sebuah ketakutan itu seperti penjara sebetulnya. Saudara sedang di penjara. Orang yang suka ketakutan, kecemasan itu saudara sedang di penjara. Hidupmu itu sebetulnya sedang di penjara. Saudara harus bebas dari penjara, saudara. Penjara ketakutan, penjara kecemasan, penjara kekhawatiran. Jadi saudara percaya pagi hari langsung, Tuhan terima kasih anakku diberkati sekolahnya. Wah, katakan tuh konsisten ya, nanti ada ayatnya ya. Jadi Filipi 4 ayat 8, terjemahan bahasanya sehari-hari dikatakan seperti ini. Akhirnya saudara-saudara, lihat, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai loh. Jadi jangan mikir sing etek-etek itu saudara, mikir yang bernilai. Yang berkualitas pikiran itu saudara lihat dikatakan, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji, yaitu hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis dan baik. Isi itu saudara. Jangan diisi dengan pagi hari sudah kecemburuan. Wes. Ketika saudara tanam dari pagi sudah seperti itu, lihat sepanjang perjalananmu nanti sepanjang ini lihat enak kurus kemerungsung terus saya saudara. Saudara bisa merasakan hari yang baik. Saudara akan bisa menciptakan sejarah. Amin. Saya selalu berkata-kata setiap hari di tempat ini, berkata-kata di rumah, berkata-kata. Terus saudara ya, terus. Yang ketiga, jadi isilah pikiranmu dengan yang baik. Belajar saudara. Kesepakatan dalam pikiran akan menghasilkan kekuatan yang dahsyat. Perhatikan. Kalau sebuah keluarga, ya, ada seorang yang perlu bergumulan. Nah, ini ketika kita sama-sama sepakat dalam keluarga, luar biasa itu saudara. Kekuatannya hebat saudara. Saudara misalnya punya anak sedang bergumul, saudara berdoa bersepakat. Saudara misbah doa, luar biasa. Saudara sedang bergumul pekerjaan, anak istri diajak berdoa, sepakat, itu kekuatan menyatukan pikiran namanya itu. Wow, itu master pikiran namanya itu, master. Jadi kalau master pikiran itu yang seperti ini saudara, menyatukan saudara. Ada misbah doa itu bagus untuk menyatukan pikiran apa yang sedang dipergumulkan dalam keluarga disatukan, dalam gereja disatukan, dahsyat saudara. Dalam gereja ini disatukan sehati sepikir, ayatnya kan ada saudara. Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah ini saudara. Ini penyatuan pikiran saudara. Dan saya ingin keluarga-keluarga di tempat ini mengalami suatu kekuatan yang luar biasa. Ada mujizat hari demi hari saudara. Penyatuan dalam pikiran yang sama, tujuan yang sama. Cool juga sama, penyatuan dan tujuan yang sama. Yes, amin. Yes. Karena saya kemarin itu saudara senang juga melayani ya keluarganya Pak Har ini, senang saya ini saudara. Ya itu saudara. Saya senang sekali saudara. Ibunya kan juga berdoa buat seorang anaknya yang namanya Dita itu saudara. Haleluya. Ya kan. Diva kan yang adiknya yang kecil kan sudah bisa melawan setiap ada roh jahat yang Nah ini ngalih ke adiknya saudara, ke kakaknya. Genti diikuti kakaknya terus saudara. Tidur diikuti, kemanapun diikuti. Ya puji Tuhan, keluarga ini punya karunia anak-anak dua-duanya bisa melihat saudara. Dan akhirnya ketika didoakan dan sekarang itu dia ikut ibadah saudara. Itu kan menjadi kesepakatan karena doa mereka, kesepakatan. Jadi Dita akhirnya bisa ikut saudara. Dan ketika dia praktekkan, ketika dia mulai didatang, dia usir dengan nama Yesus, nah, keluar saudara. Ini hal seperti itu saudara, kesepakatan itu luar biasa. Dalam Kejadian 11, ini dasar ayatnya saudara. Jadi bangun misbah sekarang saudara. Kalau saudara punya pergumulan dalam keluarga, gumulan apapun, bangun misbah. Karena di sini sudah perhatikan, kalau saudara bangun misbah dalam keluarga, cespleng, karena itu kekuatan penyatuan pikiran. Wow, 2-3 orang ada sepakat, aku ada loh, sepakat loh. Ada kata sepakat saudara. 2-3 orang sepakat. Berarti apa? Penyatuan pikiran tujuan. Aku ada di situ. Dan ayatnya di dalam Kejadian 11 juga enak sama. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa, ini menara Babel ceritanya. Dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang lihat, begitu disatukan pikiran bangsa itu, satu tujuan apa yang terjadi saudara? Apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Hebat kan?
Apa yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak terlaksanakan. Berarti apa? Penyatuan pikiran satu tujuan sepakat menghasilkan kekuatan yang dahsyat. Amin. Amin. Yes. Jadi saudara perhatikan, kalau saudara keluarga 4, saya kan 4, mesti rutin. Jadi Mazmur 23, ini doa paling sudah doa pokok. Mazmur 23, doa Yabes, doa Bapa kami, dan Mazmur 91. Kan 4 saya pas. Jadi saudara satukan itu satu pikiran. Katakan tuh. Doa berdua enggak apa-apa, ambil ayat mana Pak itu. Kan doa-doa semua. Doa Yabes boleh, doa boleh. Mazmur 91. Ajak keluarga, satukan pikiranmu. Sesuatu pasti bisa terjadi, saudara. Amin. Karena dikatakan tidak ada yang tidak dapat terlaksana loh. Terlaksana loh, saudara. Ya, berarti kekuatan yang penyatuan pikiran, saudara. Yang keempat, penuhi pikiranmu dengan iman. Nah, ini sangat utama, saudara. Artinya apa yang Anda pikirkan di bawah sadar akan terjadi di kehidupan nyata. Iman itu, saudara. Yang sedang kau pikirkan, kau tanam itu, saudara. Di bawah sadar itu akan menjadi terjadi suatu kehidupan yang nyata. Yakini, saudara. Jadi pagi hari ketika saudara sudah memikir hal yang aneh-aneh yang gitu, aduh, loyo hidupmu, tensimu tinggi. Coba kalau saudara sudah memikirkan dengan terima kasih Tuhan, nafas kau berikan, kesehatan kau berikan, tenang saudara. Biarpun memang ada tagihan, biarpun memang tidak ada uang, tapi perkataanmu itu bisa membuka surga dengan iman loh tentunya. Perkataanmu yang ditunggangi iman itu membuat saudara tenang, saudara. Amin. Dikatakan, jadi pikiran bahwa yang ada sedang Anda pikir sudah terjadi dan sudah menerima. Ini belajar. Iman itu begitu, saudara. Iman itu apa yang sedang kau pikirkan itu sudah terjadi dan saudara sudah ngalami. Anggap aja seperti itu, saudara. Saudara mungkin belum sembuh, tapi aku beriman, aku sembuh. Aku sudah sembuh. Saudara mungkin belum punya pekerjaan, tapi saudara kalau punya iman, aku punya pekerjaan. Wah, iblis gemetar, saudara. Wah, ini orang ini padahal orang itu, tapi dia sudah mengatakan. Itu kan sama dengan saudara sedang mengucapkan sesuatu, saudara. Menubuatkan dirimu sendiri, saudara. Aku ulang lagi ini dulu. Jadi ketika saudara mengatakan sesuatu dengan imanmu, sedang menubuatkan dirimu sendiri. Yes. Jadi belajar seperti itu, nubuatkan dirimu dengan hal yang baik tadi, isinen dengan hal yang baik, ya. Jadi pikirkan bahwa apa yang sedang Anda dalam pikiran sudah terjadi dan Anda sudah menerimanya. Kalau saudara berpikir seperti itu, iblis akan wah luar biasa orang ini. Ini saya katakan pikiran itu bisa mengubah hidupmu, bisa mengubah takdirmu. Nanti kita akan terus bahas. Iman adalah jembatan antara pikiran dan kenyataan loh. Tetap iman itu nomor 1. Dia jembatan. Untuk menjadi sebuah kenyataan itu perlu iman. Iman itu kendaraannya di sini, saudara. Ada jembatannya untuk supaya nyata itu perlu iman, saudara. Kalau hidupmu setiap hari dipenuhi dengan iman, hebat, saudara. Opo-opo iman, opo-opo iman, opo-opo iman. Mungkin sing dengerke risih. Orang kalau punya iman tuh sing dengerke risih, karena apa? Enggak masuk akal. Buat saya tuh setiap ngomong lisan mesti risih keluarga saya. Karena enggak masuk akal, saudara. Bagi mereka yang enggak punya iman enggak masuk akal. Karena itu memang tujuan untuk melemahkan pikiran saudara. Jadi orang-orang di sekitarmu itu bisa membuat saudara lemah. Karena apa? Nanti hasilnya doamu. Nanti hasilnya mulaimu poso. Dia hasilnya yang membaca firman, dia hasilnya yang melayani. Itu orang lingkungan nanti yang bisa menjadi melemahkan saudara. Karena saudara perlu konsisten pikiran saudara. Saudara perlu konsisten pikiran saudara. Hasilmu yang gereja nanti. Nah, oleh sebab itu pikiran itu perlu konsisten, nanti kita kupas di sini. Perlu konsistensi pikiran itu. Perlu konsistensi pikiran itu. Konsistensi itu terus menerus, seperti rel kereta api. Kereta api jalurnya di rel itu terus, tidak melenceng, saudara. Harus konsisten terus.
Setiap hari yang kau sebutkan itu terus sebutkan itu terus. Itu harus konsistensi pikiran itu, saudara. Amin. Saudara perhatikan di sini. Ya. Pikiran yang dipadukan dengan iman, lihat hasilnya kan, akan menjadi sebuah kekuatan yang tidak terbendung. Setiap pagi saudara seperti itu, dan saudara punya iman yang percaya, pasti terjadi, pasti terjadi. Kekuatan tidak terbendung, saudara. Hebat ya, saudara. Dan dikatakan tanpa iman, kata-kata Anda, apapun yang Anda sedang kerjakan sebenarnya kosong. Hidupmu itu kalau tanpa iman sebetulnya kosong. Saudara perhatikan Yesus, dimanapun dia melayani, Yesus selalu tertarik dengan iman, loh, saudara. Besar imanmu, Bu. Tidak ada kudapati iman di bangsa Israel. Selalu dia berkata iman, sing dilihat Tuhan itu iman. Betul, saudara, sing dilihat itu iman. Amin. Hidupmu itu tanpa iman sekecil titik pun kosong sebetulnya. Karena Tuhan ngomong sebiji sesawi pun tidak apa-apa, tidak masalah. Asal sing duwe. Seperti saya katakan kemarin bahwa tanda orang beriman satu, tidak panik. Ulang lagi ya. Kadang kita ngomong aku orang yang beriman. Nek kowe orang beriman, tandamu sisi. Nek apa-apa tidak panik. Saudara tidak mudah takut. Saudara tenang. Itu orang yang punya iman. Saudara tidak mungkin mengeluh. Karena orang punya iman. Saudara ada di mana, saudara? Ayo. Ketika saya posting ini, saudara, pendeta-pendeta like. Pendeta-pendeta saya perhatikan. Banyak orang ngomong aku punya iman, tapi saya takut, saya panikan, ngeluh. Belum punya iman, saudara. Kalau sudah punya iman, satu titik pasti, udah titik wes. Iblis harus ngomong apa belgebes, gitu, saudara. Yang lainnya ngomongin apa iso belgebes, gitu, saudara. Pasti, iya itu iman, saudara, wes sudah ndak goyang, itu loh iman namanya. Amin. Harus seperti itu, saudara, ya. Terus yang kelima, apa yang sedang Anda pikirkan harus konsisten sampai dijawab. Elia, bujangnya suruh naik 3 kali, 7 kali malah. Konsisten doanya, belum turun hujan, munggah meneh sampai ping 7, konsisten. Jadi jangan ketika sudah tidak dijawab seminggu wis ora mbok sebutke meneh. Lah, ini tidak konsisten, saudara. Saya katakan untuk merubah sesuatu itu tidak gampang. Kapal yang gede pesiar itu kalau mau belok mubeng alon-alon titik-titik walon iso setengah jam, sak jaman punjul, saudara. Karena gede ini kapal kan menggoke ya angel, saudara. Untuk merubah haluan. Kalau saudara pengen untuk merubah haluan hidup menjadi baik, kui perlu waktu, sabar. Doanya ya nek seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 40 terus konsisten, saudara. Jangan pedot. Worship net kalau sudah niati worship net ya aja pedot, konsisten. Gitu, saudara. Baca firman ya konsisten. Melayani konsisten. Tuhan ingin konsisten, saudara. Saudara perhatikan di sini ya. Kejadian 30 ayat 37. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari bahan hawar, pohon badam dan pohon berangan. Dikupasnya dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu ada pada palungan dalam tempat minum. Jadi diletakkan dahan-dahan yang dikupas yang belang-belang itu. Karena ada perjanjian kan, yang berbintik-bintik belang-belang milike Yakub, tapi sing polos milik Laban, itu kan gitu, saudara. Kemana kambing domba, saudara? Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya dalam palungan dalam tempat minum. Kemana kambing domba datang minum, lihat, kemarin sudah kupas, saudara. Sehingga tepat di depan kambing itu, adapun kambing dan itu suka berkelamin pada waktu datang minum, lihat, konsisten. Minum, berkelamin, lihat, pohon berbintik-bintik, dahan berbintik-bintik. Jika kambing domba itu berkelamin dekat pohon-pohon dahan-dahan itu, maka anaknya, lihat, bercoreng. Anaknya iso bercoreng-coreng. Seperti katakan, apa yang kau pikirkan itu bisa mendatangimu. Benar kan? Anaknya bercoreng-coreng. Karena iman, saudara.
Imannya Yakub percaya kita kayak ngarep. Yakub saka pundi ini saudara. Teorine Yakub saka pundi saya saudara. Ada ndak kayak ngene iki? Di Alkitab mana ndak ada sepaling Yakub yang lakukan. Berarti apa? Dari Tuhan saudara. Yakub dapat hikmah dari Tuhan saudara. Bahwa apa yang kau pandang terus menerus bisa terjadi. Saudara pengen punya rumah. Saudara punya brosur rumah, pandangan terus menerus. Dalam nama Yesus terjadi. Dalam nama Yesus terjadi. Jadi saudara. Pandang terus. Ya, saudara pengen punya pasangan lu kayak Aaron kuat. Dalam pasang fotonya Aaron kuat. Dalam nama Yesus kau yang ini bojoku Tuhan. Kau yang ini bojoku Tuhan. Lihat. Karena sudah kau tanam terus. Saudara punya anak. Golek gambar anak sing ayu sing apa sing bagus saudara. Milih aja loro-loro milih loro pasang udah dibanci saudara. Di salah siji wedok tok lanang-lanang tok. Katakan terus, Tuhan aku ini seperti ini Tuhan. Aku ini seperti ini Tuhan. Jadi saudara. Sok kalah karo kambing. Nek dijawab Tuhan lho, kambing iso lho Tuhan lho. Ngono saudara, protes karo Tuhan ya. Jadi ini dari Tuhan ini betul. Yakub dari Tuhan ilmunya ini saudara. Enggak masuk akal kan? Iman itu enggak masuk akal. Masa kon mandang bintik-bintik pohon, bintik-bintik anak iso coreng-coreng, ndak masuk akal. Karena kita kalau berbicara tentang dunia, orang masuk akal we. Jadi setiap apapun sekarang bisa dengan visual. Saudara pengen pindah motor, ya kuwi mangke, pindah motor apa sih mbok pengini? Dalam nama Yesus, setiap pagi. Tuhan aku pengen Tuhan, tanam. Dan berubah hidupmu. Henry Ford sama, Henry Ford itu setiap subuh malahan dia. Maknanya Ford itu dia saya baca hadiahnya Henry Ford itu sama pagi hari dia tanam pikirannya tentang itu, tanam pikirannya tentang itu, dan akhirnya bisa mendirikan pabrik Ford itu. Nah itu semua itu orang-orang yang berhasil itu ternyata saya selidiki, saya baca di artikel itu pagi hari dia itu sudah tanamkan hal itu saudara. Yang keenam, nah ini tadi yang disampaikan Kak Ivan, latih pikiran Anda untuk berdisiplin. Sekalipun dilemahkan tetap terus maju. Kadang-kadang ketika saudara dilemahkan, tadi saya katakan, hasilmu yang gereja ngopo, hasilmu doa pagi opo, hasilmu melayani opo. Itu kan suara yang melemahkan. Kalau itu kau biarkan, sudah kalah saudara. Saudara tetap disiplin. Artinya apa? Tidak ada negosiasi dengan kemalasan, penundaan, penawaran. Yang ada adalah tindakan. Nah ini saya belajar. Kadang saya saling menunda-nunda saudara. Jujur saya, nunda-nunda ini salah. Tidak boleh, itu kemalasan. Sesuatu yang ditunda itu akan menghasilkan kemalasan. Pasti malas saudara. Ya, kadang-kadang jadi kalau digerakkan pikiranmu hari ini nabur, langsung kasih saudara. Kalau mau tunda, wes lali saudara. Jadi apa yang kau pikirkan ketika diperintahkan kasih, langsung seketika itu saudara harus, jangan tunda. Jadi ketika pikiranmu berbicara itu untuk dilakukan, lakukan saudara. Orang tidak berani mencoba, salah. Saudara jangan takut gagal. Coba itu penting saudara. Mencoba melakukan itu penting. Jangan takut gagal saudara. Einstein berapa kali gagalnya, ribuan kali gagal, akhirnya menemukan sesuatu yang besar, lampu itu saudara. Thomas Alva Edison itu gagal kan. Jadi mencoba itu penting saudara. Tes ya tes saudara nanti. Mau tes UNS ya tes UNS, mau UGM tes. Coba dulu. Tapi sehari-hari sudah saudara punya iman, setiap pagi sudah saudara menanamkan. Amin. Tanamkan setiap pagi saudara. Saudara perhatikan. Tindakan kecil instan. Jadi ketika ada sesuatu yang kecil yang saudara harus dilakukan dan saudara segera lakukan instan, itu lebih penting daripada tindakan besar yang ditunda. Ketika Tuhan sudah gerakkan sesuatu untuk kau lakukan, itu jembok tunda. Lebih baik sing kecil tapi mau lakukan itu malah penting luar biasa. Tapi kalau kita tunda ketika saudara sudah harus ke sini, saudara tunda, jangan. Jadi lakukan pikiran itu ketika saudara misalnya harus ke sini besok ini, langsung lakukan saja saudara. Tolong ini langsung tolong saja saudara. Jangan buat tunda. Ini belajar untuk disiplin saudara. Amin. Belajar untuk disiplin. Kalau saudara doa sering terganggu dengan HP-mu, ya HP-mu di off saja saudara.
Saya kalau doa di sini, saya anukan hanya HP keluarga saya. Saya kelompokkan yang bisa berbunyi, karena kalau keluarga kan saya buka penting kan saudara. Tapi semua off. Karena tidak di off kayak tangan ki gatel saudara nyekel HP saudara. Itu worship tadi bagus saudara. Kenapa kita pulang tidak mendapat apa-apa? Karena saudara tidak worship dengan sungguh-sungguh. Saudara tidak bisa menikmati firman Tuhan. Bagus saudara, saya baru dapat dari Kak Iwan, bagus saudara. Oh iya benar saudara. Karena kita tidak worship dengan Tuhan. Worship itu kusuk tenanan saudara, benar itu. Kenapa? Ketika saudara punya kerinduan maka akan dijawab. Jadi ketika saudara sungguh-sungguh pasti mendapat saudara. Ya kan, pasti mendapat saudara. Kebanyakan sekarang karena HP. Jadi mereka seperti itu, pulang ya biasa. Tidak ada sesuatu yang akan menggetarkan dia. Kenapa? Itu tadi worshipnya kurang cekjereng. Daniel 6 ayat 10, saudara perhatikan di sini. Tentang kedisiplinan ya. Ini Daniel disiplin saudara. Biarpun dia diremehkan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukan. Mendisiplin, konsisten. Sekalipun diancam untuk dibunuh ketika menyembah Allah lain selain punya raja, tetap konsisten, tetap disiplin. Saudara, 3 tantangan yang ada dalam pikiran. Yang pertama saudara garis bawahi, tidak ada di situ yang ini saya dapat tadi pagi. 3 tantangan dalam pikiran. Yang pertama itu keraguan diri. Jadi 3 tantangan ketika sudah berpikir keraguan diri. Aku ki apa iso ya? Nek orang coba kowe ki apa iso? Deloken sama bapakmu. Apa iso kuliah? Ini keraguan saudara. Jangan ada dalam pikiranmu seperti itu saudara. Kowe apa iso? Bapak, lihatin bapakmu loh. Jadi iblis itu saudara ngarahkan seperti itu saudara. Apa iso bayar kowe utangmu gede? Ini iblis saudara. Jadi itu suatu keraguan diri. Berarti aku nggak dijawab apa ora? Nek wis ragu-ragu, ojo ngarep dijawab saudara. Berarti imanmu apa? Kendor. Jadi saudara ingin mengubah nasib anak-anak muda di tempat ini, jangan pandang siapapun orang tuamu, mungkin biaya ndak ada. Pandang Tuhan Yesus, amin. Yes. Kadang diintimidasi saudara. Nanti buktinya sampai saya ini orang hasilnya loh. Itu sesuatu yang melemahkan memang. Didesain dari situ saudara. Tapi pikiranmu harus berdasar disiplin saudara. Serakarmu ngomong sakar tetap. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali doa, selamanya doa. Sekali baca firman, selamanya baca firman terus. Orang gagas ngomong apa-apa. Kan gitu saudara. Difonis, iki kowe ngene-ngene, wes melemahkan aku. Ora, Tuhanku lebih besar. Selalu ada ayatnya di Markus itu. Semua segala apapun penyakit dibawa ke Yesus, selesai semua. Berarti apa? Semuanya, tidak ada. Nah ini belajar saudara ya. Jadi ada jangan keraguan. Kalau orang lain mulai meragukan keraguan, wah, tolak. Yang ketiga tekanan sosial. Orang kadang melihat perubahanmu iki kok malah fanatik banget yo wong iki lah. Itu karena tekanan sosial dari luar kadang-kadang gitu. Itu bisa juga melemahkan saudara. Itu bisa. Ngopo to kowe gini kadang-kadang gini lah. Ini saudara suatu pikiran saudara kalahkan. Kowe dhewe kan wis nabur toh, mosok arep nabur meneh to lho. Itu kadang-kadang saudara sedang mau nabur toh, tiba-tiba saudara nabur lagi, ada pikiran masuk. Kowe iki dhewe nabur to, iki nabur meneh. Nah, itu saudara, itu sebuah sebetulnya sedang dialihkan. Kowe iki dhewe capek-capek kesel mbok istirahat ning omah lho. Kan ada suara-suara seperti itu saudara, ketika saudara, betul enggak saudara? Oh, jujur, bagus. Loh saya suka begitu. Kowe iki jane kesel mbok istirahat to, engko kekno wakilmu wae sing layani. Itu suara-suara yang membuat saudara akhirnya lihat kabur. Jadi segala sesuatu yang sudah kau lakukan ketika ada suara ini, kan sesok je iso toh. Nah, ada kata-kata kan sesok je iso. Ini saudara juga sama.
Kalau ada ibadah 2 kali misalnya di sini ada ibadah kali, engkau sore iso padahal saudara setiap hari pagi datangmu. Hal-hal seperti ini tidak mendisiplin pikiranmu, saudara. Belajar mendisiplin pikiranmu. Kalau sudah hari A, ya itu terus konsisten, saudara. Yes. Untuk menghancurkan sebuah batu itu butuh ribuan titik terus, hujan, tas bisa hancur, saudara. Amin. Pegang itu, saudara. Dalam tanaman pikiranmu, kalau sudah tanamkan setiap hari, sudah sebut tes, jebol pasti, saudara. Surga terbuka. Amin. Tetesan air tes itu udah mungkin satu kali langsung ambrol, enggak mungkin batunya, tapi begitu sering tes, kok iso ambrol. Luar biasa, saudara. Jadi saudara memiliki hal seperti ini. Ketika keadaan sosial, tekanan sosial mungkin melemahkan saudara, terus tetap konsisten. Kecemburuan itu bahaya juga. Berarti pikiran melihat. Begitu saudara izinkan itu, wes ora damai sejahtera. Sekesok sampai bengi lene kon nabrak atau anake mbok seneni, nek duwe asu mbok swadui asune ndek kucing mbok swadi ora salah padahal. Karena apa? Di situ sudah jelek dulu pikiranmu. Pagi sudah mbok tanam jelek. Sepanjang hari tumbuhe koremonusi terus ae. Anakmu nangis mbok tokne wae, ben. Itu dimulai dari pagi yang jelek. Yang ketiga, ketidaksabaran, itu tantangan. Yang pertama tantangan tadi adalah keraguan. Yang kedua dari tekanan sosial, yang ketiga adalah ketidaksabaranmu. Jadi menunggu waktu itu memang Tuhan itu kadang seperti itu ya, tapi saudara belajar untuk seperti itu. Yang penutup kesimpulan, jangan lawan pikiran negatif dengan paksaan, tapi lawanlah dengan hal yang positif atau kebalikannya. Memang kau tidak punya uang, tapi saudara percaya, di tabung aku ada uang, di tabung aku ada ruang, aku ada pekerjaan besok, aku ada pekerjaan. Tanam itu terus, saudara, tanam. Yes. Jadi jangan dilawan dengan hal yang negatif itu dengan ekstrim, jangan. Tapi lawanlah dengan hal kebalikannya. Jadi saya percaya ketika saudara perhatikan nanti ini, saudara, hal-hal ini, jadi pikiranmu itu bisa mengubah hidupmu dan masa depanmu. Kuatkan di pagi hari. Belajar sebelum bangun tidur, duduk diam, ucap syukur, terima kasih buat nafas, buat hari ini, kesempatan hidup. Dan terus imanmu gerakkan dengan katakan terus apa yang kau tanam hari ini. Terus katakan terus. Dengan visual juga bisa. Yes. Dengan visual juga bisa. Waktu anak saya kecil itu sakit-sakit, kecil kan sakit-sakitan. Saya suruh baca Yeremia 17 itu, ayat 7 itu. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku sembuh. Tak tempel di pintu kamarnya dia. Jadi begitu masuk tak suruh baca itu kan, kalau itu kan visual mengatakan sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku sembuh. Setiap hari ketika masuk pintu, saudara akan terus visual. Pasangan yang pintumu, saudara. Kalau saudara punya sesuatu, yes, men, belajar untuk visual juga enggak apa-apa. Yes, karena ada kejadian terjadi, saudara. Kesaksian nyata ini, saudara. Orangnya wajahnya enggak cantik, pendek, tapi dia punya sesuatu, pengen dapat bule. Jadi dia beli jin yang gede, kuatnya jin gede, saudara. Cantolnya nenggone pintu nih, saudara. Setiap hari bule, karena gede itu kok celana bule. Nah kebetulan dia itu karena office perempuan kan membersihkan gereja, ada tamu undangan dari luar negeri. Dipek bojo, saudara. Terjadi kan visual yang setiap hari saudara lihat dan saudara perkatakan, bule suamiku, bule suamiku, bule. Terjadi, saudara. Ada misionaris datang di gereja itu dan terjadi, saudara. Yes, jadi pikiranmu bisa mengubah hidupmu, mengubah takdirmu, dan mengubah masa depanmu.